Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bibi Petani Milenial. Salam sehat sejahtera buat penonton semua, buat subscriber semuanya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana sih cara mengatasi lalat buah. Oke teman-teman, jadi cabai keriting, cabai rawit biasa, hot chili, dan segala macam cabai itu sekarang jadi populer gitu kan. Karena apa? Harga cabai tinggi, terus banyak juga petani-petani yang berhasil dapat harga yang tinggi, juga panen yang melimpah. Jadi sekarang komoditas cabai itu banyak sekali yang membudidayakan, atau lebih tepatnya petani-petani seperti kita ini, seperti saya pribadi, itu cenderung suka cabai yang jenis rawit atau keriting karena lebih mudah ya kan untuk dikembangbiakan atau dibudidayakan sih lebih tepatnya. Jadi teman-teman, kalau sering kita lihat di lahan itu memang siklus buat kita merawat tanaman secara sempurna itu memang nggak bisa. Jadi memang susah buat benar-benar menjaga kesehatan tanaman dari segi lalat buah atau hama-hama, dari segi kesehatan tanaman. Nah, untuk menjaga terserang jamur pun juga susah juga. Belum lagi harga di pasaran yang kadang semrawut yang bikin kita kadang down gitu kan, karena harga itu nggak sesuai sama cost yang udah kita keluarkan, jadi value nya minus gitu, nggak ada nilai untung atau nilai lebihnya, itu nggak ada. Oke teman-teman, itu salah satunya faktor mendorong gimana sih kita jadi petani biar kita semangat ya. Berarti kita harus menjaga tanaman kita sehat dulu. Kalau tanaman kita udah sehat, kita pasti semangat karena hasil yang kita lihat setiap hari atau jenis tanaman buahnya itu udah bikin kita seneng, bikin kita nyaman, bikin kita happy, bikin kita pengen kembali lagi ke lahan. Diakui atau tidak, kalau tanaman kita di kebun itu sehat, pasti perasaan kita itu pengen balik nengok terus. Tapi teman-teman, ada salah satu ini yang namanya lalat buah ini, memang saya pribadi juga merasa kadang kenapa sih kok kena lalat buah ini, sayang, harusnya udah panen, udah merah, harga lebih tinggi, tapi kenapa kok malah kena lalat buah. Itu sebenarnya sangat disayangkan sampai kita harus melakukan panen lebih dini. Nah teman-teman, saya di sini kayak judul video sesuai apa yang saya tulis di thumbnail. Saya akan berbagi tentang gimana sih cara ngatasin lalat buah. Nah yang pertama itu kita bikin sirkulasinya lancar dulu. Apa sih bang sirkulasi itu? Jadi pergerakan udara, kelembaban di atas plastik busa, atau kesehatan di sekitar daun tanaman itu sehat dulu. Teman-teman kalau menyimak video yang saya bikin ini kan tanaman sebenarnya nggak kerawat punya saya tuh, ini sekarang mulai saya rawat ulang, mulai saya perhatikan bener-bener. Jadi tadi siang saya petik atau panen lebih awal, lebih dini gitu, karena nggak bisa merah dia kena lalat buah, kena suntik lalat buah langsung coklat, nggak bisa merah. Terus solusinya apa? Sebenarnya saya sudah tahu dari dulu, pernah belajar otodidak juga, terus saya sinkronkan dengan PPL atau penyuluh itu kan. Ternyata apa yang saya pelajari sama penyuluh itu sinkron. Terus ngatasinnya gimana? Saya nggak macam-macam, cuma pakai perangkap. Nah perangkapnya apa sih, gimana? Nah perangkap itu yang dari botol bisa, nanti saya bikin videonya khusus untuk
video bikin perangkap lalat buah. Terus yang kedua, kalau kita deket dengan toko pertanian bisa beli perekat kuning itu, jadi kayak perangkap lalat yang di rumah itu tapi warnanya kuning, bilang aja itu perangkap lalat buah. Pasti kalau emang bener di toko pertanian ada, dikasih. Terus selanjutnya apa sih bahan aktif? Nah, kita gimana sih jadi petani yang kita bisa menggunakan atau mengatasinya tepat sasaran? Itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak tepat sasaran, giliran kita udah ngeluarin uang, ngeluarin biaya, ngeluarin kos buat ngerawat tanaman kita, tapi ternyata nggak mempan. Nah, itu bisa terjadi juga karena kesalahan tidak tepat sasaran. Nah, pentingnya di sini kita memperhatikan bahan aktif itu karena kita pengen tepat sasaran. Yang kita sasar lalat buah. Jadi jangan sampai kita pakai obat jamur pun dengan kesungguhan atau dengan ketelitian. Kita benar-benar cermat. Oh, ini kenapa? Ciri-cirinya apa? Kalau seperti ini kita harus seperti apa? Nah, itu sebenarnya yang sangat penting. Nah, di sini seperti cabai-cabai punya saya itu sisa udah lama itu jadi belum kerawat secara benar-benar dirawat. Sekarang baru mulai tumbuh bagus. Daripada video sebelumnya kan ada juga saya upload di video-video di awal, bisa teman-teman tonton. Perkembangannya sekarang udah mulai bagus tuh, udah bisa panen juga. Tadi dapat 1 karung, alhamdulillah. Jadi saya melakukan penyemprotan emang ekstra, di dosis pun saya tambah. Terus intervalnya juga saya 3 hari sekali. Terus bahan aktifnya apa bang? Nah, bahan aktif kenapa sih kita perlu tepat sasarannya biar kita nggak salah sasaran? Yang jelas itu bahan aktif yang saya pakai itu yang pertama sipermetrin, yang kedua deltametrin, terus yang ketiga itu metomil. Itu salah satu dari banyak bahan aktif yang bisa buat mengatasi lalat buah. Jadi di antara 3 itu saya pernah nyoba dan benar-benar alhamdulillah lalat buah pun berhasil, nggak terserang lalat buah secara berlebihan. Walaupun 1-2 itu saya anggap wajar karena kita nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu udah biasa. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan, karena keadaan nggak pernah bisa menyesuaikan dengan pikiran kita gitu. Jadi keadaannya seperti apa ya kita sesuaikan. Kalau perlu tambah dosis. Kalau kok misalnya masih gejala ringan, kita pakainya sedikit aja biar apa ya, biar nggak boros pertama, biar tanamannya juga nggak rusak kan, nggak. Jadi kita sesuai pas kegunaannya. Nah, untuk takarannya atau dosisnya gimana? Kalau saya pribadi untuk dosis gunakan sesuai petunjuk di kemasan. Jadi ngikut aja, pokoknya 10 mili ya 10 mili sesuai yang ada di kemasan. Oke gitu ya, saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi kayak ada deltametrin, sipermetrin, dan metomil itu yang saya tahu. Mungkin teman-teman ada yang lebih banyak tahu, lebih banyak paham kan tentang bahan aktif, bisa komen sebanyak-banyaknya biar saya juga nambah wawasan, nambah pengetahuan. Kita saling sharing, kita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, itu yang paling penting. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih banget udah nyimak video ini. Tonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.